Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi rezeki oleh Allah, nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmatnya yaitu bisa melangkah ke masjid, kemudian sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal yang kita perbuat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhlas, sebelum saya menyampaikan kajian untuk subuh hari ini, saya atas nama pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin apa ada salah dalam sosial, dalam berinteraksi, dalam tutur kata, perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Setelah kita melalui Idul Fitri, lalu kemudian ada Idul Adha yang sebentar lagi kita persiapkan. Yang menjadi menarik adalah kalau tradisi di Indonesia, kita ini rata-rata semua berkumpul keluarga di Idul Fitri, ya Bapak ya. Bertemu sanak saudara, bertemu keluarga itu di Idul Fitri. Lalu kalau kita ditarik dalam sejarah Islam, dulu para sahabat atau para sahabat Rasul atau ketika perjuangan Islam, berkumpulnya keluarga itu di Idul Adha. Ya. Bahkan tradisi ini masih ada ya di Arab sana, di Arab Saudi, kalau berkumpul itu di Idul Adha. Jadi kalau kita itu berkumpul dengan keluarga di Idul Fitri, kemudian tradisi di sana itu berkumpulnya di Idul Adha. Karena kenapa seperti itu? Karena ketika dulu setelah Idul Adha ada namanya hari tasyrik ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kenapa disebut hari tasyrik? Dari kata syaroko yang artinya timur atau terbitnya matahari. Ketika dulu sahabat itu kan belum ada kulkas, belum ada pengawet untuk daging. Maka di kesempatan tanggal 11, 12, 13 itu para sahabat menjemur daging-daging itu. Biar apa? Biar bisa tahan lama, Pak. Jadi ketika Idul Kurban, maka para sahabat itu ketika menyembelih hewan kurban, lalu setelah dikonsumsi sebagian disimpan, kemudian dijemur. Maka itu tanggal 11, 12, 13 disebutnya hari tasyrik atau hari berjemur untuk daging. Dan kenapa ini bisa diharamkan berpuasa? Karena Islam melihat kita ini melimpah pangannya, daging sangat banyak sekali. Kemudian ketika Idul Kurban, banyak juga hewan kurban yang disembelih di hari tasyrik, maka diharamkan untuk berpuasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa hukum Islam itu menyesuaikan ketika keadaannya. Ketika Idul Adha, tradisi di negeri Arab yaitu berkumpul keluarga, lalu kemudian berjemur daging, lalu kumpul keluarga. Makanya
ketika kita menyembelih sapi itu kan 7 ya. 7 itu dalam artian satu keluarga. Kalau di tradisi Arab itu satu sapi maksudnya untuk satu keluarga karena momennya itu untuk berkumpul dengan keluarga dari suami, istri hingga anak. Namun ketika ditarik ke budaya Indonesia, tradisi Indonesia itu menjadi budaya gotong royong. Maka ketika kita kurban satu sapi itu bukan atas nama keluarga, kita berbeda-beda. Ada dari bapak ini, ada dari bapak itu. Karena tradisi dalam Indonesia kan gotong royong bersama-sama. Yang ini menjadi suatu hal bahwa ajaran Islam itu datang bukan hanya syariat, tapi dengan tradisi. Apakah salah kita memperingati bersilaturahim, berkumpul dengan keluarga di Idul Fitri? Padahal di negeri Arab sendiri yang Islam ketika itu datang berkumpulnya di Idul Adha. Bahwa Islam datang ketika ke Indonesia itu melalui jalur budaya. Bagaimana Islam bisa merespon budaya Indonesia yang majemuk, lalu kemudian bisa disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam usul fiqh itu disebut al-adatu muhakkamah. Jadi adat atau tradisi itu termasuk dalam syariat Islam. Selama adat atau tradisi tersebut tidak menyalahi atau tidak mengandung suatu hal yang melawan dari syariat. Di sini kita bisa tarik garis bawah, ditarik garis bahwa tradisi untuk berkumpul, bersilaturahim di kedua momen ini, di Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Jadi tidak perlu dipermasalahkan kemudian. Karena apa? Karena hukum Islam itu ketika masuk ke dalam suatu wilayah, maka syariat itu akan masuk secara tradisi, secara budaya, secara kultur. Kalau di Indonesia kulturnya itu ketika Idul Fitri itu ada namanya kita ini halal bihalal. Dan ini jelas tidak ada Pak. Kalau teman-teman saya yang kuliah di Mesir, teman-teman saya di kuliah di Mekah Madinah, nggak ada namanya setelah Idul Fitri halal bihalal atau saling bermaaf-maafan, itu tidak ada. Kenapa bisa ada di Indonesia? Kembali lagi karena tradisi, budaya. Dan itu nilai Islam menjadi terbawa dengan tradisi, akhirnya nilai Islam juga terangkat dalam tradisi atau budaya yang kita lakukan. Kalau halal bihalal kan sejarahnya ketika tahun 1948 Indonesia pasca kemerdekaan, lalu dari kalangan elit politik di negeri kita itu saling bermusuhan. Kenapa? Dari golongan Islam bermusuhan dengan golongan kiri. Lalu dari golongan yang lain, dari suku yang lain bermusuhan dengan suku yang lain. Kenapa? Karena itu momennya umat Islam negeri Indonesia ini baru kemudian merdeka, baru. Jadi tidak ada momen yang mempersatukan. Maka dipanggillah ketika itu Kyai Wahab Hasbullah. Presiden Soekarno memanggil Kyai Wahab Hasbullah. Bagaimana ini? Kita baru merdeka tapi rakyat masih bercerai-berai. Karena ketika baru lahir ada yang nggak terima Indonesia ini digagas oleh Pancasila. Ada yang tidak terima kalau Indonesia ini harusnya negara Islam karena mayoritasnya Islam. Ada yang nggak terima kalau sebenarnya negara Indonesia ini harus berpaham seperti ini. Akhirnya terpecah belah. Maka solusinya apa? Akhirnya ketika itu Bung Karno memanggil Kyai Hasan Hasbullah ke istana. Bagaimana solusinya? Ya sudah, maka Kyai Hasbullah ini mempunyai ide halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Secara bahasa Arab yaitu halala yuhallilu. Jadi
secara bahasa ini halal ini artinya mengurai sesuatu yang kusut dalam bahasa Arab. Jadi apa yang kusut? Nah itu tadi hubungan antar masyarakat, hubungan antar kemudian antar masyarakat di Indonesia yang ketika itu sedang kusut, maka digagaslah kemudian halal bihalal. Halal bihalal itu maksudnya apa? Untuk mengulurkan sesuatu yang kusut. Apa? Yaitu silaturahim kita yang kusut, maka itu kita rapihkan dengan suatu konsep gagasan halal bihalal. Maka diundanglah beberapa tokoh masyarakat dari semua kalangan, dari Muhammadiyah, Syarikat Islam, dari Nasional Indonesia, bahkan dari partai-partai kiri, maka dikumpulkan di istana. Akhirnya dengan tradisi itu Indonesia kembali bersatu. Maka tradisi ini halal bihalal ini menjadi momen yang kemudian yang dapat mempersatukan, namun nilai keislamannya tetap ada. Jadi bukan berarti ini sesuatu ibadah yang baru, bukan berarti ini sesuatu syariat yang baru. Tidak, ini hanya sebagai sarana bagaimana kita sebagai umat muslim di Indonesia yang kemudian dipersatukan melalui budaya saling memaafkan. Dan ini menjadi sah secara hukum. Al-adatu muhakkamah. Tradisi atau adat itu bisa menjadi suatu hukum. Maka jelas perbedaan antara Islam ketika zaman Nabi, kemudian ditariklah Islam itu ke Indonesia, dikontekskan. Lalu mengapa di Indonesia itu kita berkumpul itu ketika Idul Fitri? Karena ketika Idul Fitri, sebelum Idul Fitri kita diwajibkan membayar zakat beras. Dan secara tradisi atau secara ciri khas Indonesia itu kaya akan beras. Maka ini ada suatu momen berkumpul karena filosofinya adalah masyarakat kita ini kulturnya memang negara agraris. Ketika berasnya melimpah, maka kita berzakat. Berzakatnya kepada siapa? Ke keluarga yang nggak mampu, ke tetangga. Maka momen yang tepat itu adalah Idul Fitri. Dan apakah zakat beras itu ada ketika zaman Nabi? Tidak. Karena Nabi sendiri zakat pakai kurma. Lalu kenapa bisa zakat itu pakai beras? Nah, kita tarik lagi, apa makanan pokok orang Indonesia? Yaitu beras atau nasi. Maka itu menjadi adatul muhakkamah, adat yang menjadi hukum, tradisi yang menjadi hukum. Dan itu dikiaskan dari yang zakatnya itu adalah kurma, lalu dikiaskan dengan di Indonesia, maka zakatnya itu sah dengan menggunakan beras. Ya, itu jadi suatu hal yang secara hukum itu merupakan memang hukum Islam. Al-adatul muhakkamah, tradisi-tradisi, karena negeri kita ini syarat akan seremonial. Misal, kalau misalkan ada dari kita yang wafat, kita berkumpul mendoakan. Misalkan kalau ada seseorang yang berhasil membeli rumah, kita adakan tasyakuran. Itu adalah tradisi Indonesia yang secara garis besar adalah gotong royong, bersama-sama. Maka ulama-ulama terdahulu bagaimana menyikapi tradisi Indonesia yang gotong royong, tapi nilai Islam juga ada di dalamnya. Maka dibuatlah misal tahlilan, dibuatlah tasyakuran. Ini menjadi nilai tradisi Islam yang secara usul fikih adatul muhakkamahnya dapat. Tradisi kita gotong royong itu dapat. Kalau misalkan agama Islam tidak dibawa dengan cara selain itu akan sulit, Pak.
Di Indonesia masyarakatnya majemuk, ada suku Sunda, Jawa, Batak dan lain sebagainya. Kemudian ditarik, ketika Islam ditarik ke Indonesia lalu melupakan budaya yang dulu, maka sulit diterima. Karena zaman dulu khususnya di Pulau Jawa ini banyak masyarakat yang terkontaminasi oleh kepercayaan sebelumnya. Mungkin ada yang masih mempercayai hal-hal gaib, masih mempercayai benda-benda gaib. Nah, bagaimana Islam itu bisa masuk dalam hal-hal seperti itu? Maka dibuat-buatlah tradisi-tradisi yang sekarang masih ada sebenarnya di Indonesia. Orang-orang kita itu menghargai orang-orang tua sebelumnya, leluhur-leluhur sebelumnya. Maka dibuatlah dalam Islam tasyakuran yang diniatkan sedekah untuk orang-orang terdahulu. Jadi nilai-nilai adat tidak disalahkan, namun nilai Islam ada di situ. Itulah yang menjadi hal yang unik dan luar biasa dari Islam di Indonesia. Ketika mungkin Islam di Arab, karena di negeri Arab itu ya mereka orang Arab dan satu. Kalau kita kulturnya majemuk, ada dari suku ini, dari latar belakang daerah ini, latar belakang daerah yang lain, dan itu berbeda dalam menyikapi datangnya Islam. Makanya ulama-ulama terdahulu atau para penggagas Islam di awal itu tidak menghilangkan budaya. Contohnya yang kita bisa lihat di Masjid Kudus, Pak. Masjid Demak ya, Masjid Demak yang menara Hindunya masih ada, tapi masjidnya juga ada. Dan di sana diharamkan kalau kurban itu mau nyembelih sapi, karena kan sapi di agama Hindu dimuliakan. Jadi tidak boleh menyembelih sapi. Jadi akhirnya ketika itu yang jadi uniknya adalah masyarakat di Demak ketika itu kan masih kepercayaan sebelumnya. Lalu bagaimana ya bisa Islam masuk secara budaya dan diterima oleh masyarakat? Ketika itu para pendakwahnya bilang, kita ini menghormati sapi juga loh. Makanya ada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina. Maka dari situ terbukalah pikiran-pikiran masyarakat Demak menerima Islam. Ada dibuat kalau sapi ini tetap dimuliakan, sapi ini makhluk Allah dan lain sebagainya. Jadinya Idul Kurban tidak boleh menyembelih sapi. Apakah itu salah? Ya kan ada pilihan lain, ada kambing, ada kerbau dan lain sebagainya. Dan itu sah-sah saja. Balik lagi ke usul fikih tadi, al-adatul muhakkamah. Adat itu menjadi hukum juga. Makanya ketika Islam menggambarkan Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, maka implikasinya Islam harus bisa diterapkan di semua tempat, di setiap zaman, dan di setiap adat. Makanya tokoh-tokoh kita zaman dulu, ulama-ulama kita zaman dulu begitu cerdas, bagaimana memikirkan masyarakat yang sangat majemuk, jangankan antara suku satu dan suku yang lainnya. Kadang kepala satu dan kepala lainnya juga kadang berbeda pendapat. Kadang kita berpendapat A, tapi orang lain berpendapat B. Dan bagaimana itu bisa menyatukan? Itulah yang kemudian menjadi corak Islam yang ada di Indonesia. Yang kemudian dalam turunan usul fiqh yang ada tuh muhakkamah, maka itu sah secara hukum Islam. Apalagi yang bisa yang contohnya dalam kasus bahwa al-adatul muhakkamah itu berlaku dan menjadi hukum Islam. Contohnya dalam jual beli. Ketika jual beli, tradisi dalam kita itu kan tidak menyebutkan, tidak ijab qabul. Saya membeli ini dengan harga ini dibayar tunai. Nah, itu kan harusnya ketika hukum jual beli harus ada ijab qabul. Namun tradisi kita kan tidak. Kalau begitu kan repot, setiap hari ada orang ijab qabul, setiap orang ijab qabul. Maka itu ketika kita ke kasir membayar, maka sudah dihitung ijab qabul.
Lalu ada lagi contohnya dalam mahar. Mahar misil. Kalau misalkan di suatu daerah itu ketika misalkan seorang melamar atau mau menikahkan seseorang, maka maharnya harus disesuaikan sepantasnya di daerah itu. Karena di setiap daerah kan mungkin berbeda-beda. Kalau misalkan di daerah A mungkin dengan mahar emas sekian gram cocok. Tapi belum tentu mahar yang lain di daerah lain mahar sekian cocok. Walaupun mahar itu menjadi syariat Islam, maka ketentuannya dikembalikan lagi ke tradisi atau adatul muhakamah tadi. Lalu dalam jual beli juga ada namanya khiyarul aib. Jadi kalau kita jual beli kan kadang-kadang kayak gini, Pak. Ini barang kurangnya apa gitu kan. Nah, dalam Islam kita tidak boleh menjual barang yang cacat. Namun secara tradisi kita kan bisa menego cacatnya di mana. Misalkan membeli mobil, ini cuman gores di sini aja Pak. Oh oke. Karena kita oke dan jual beli itu terjadi. Jadi dikembalikan walaupun tidak boleh menjual barangnya cacat, namun secara tradisi cacatnya itu sampai mana itu dikembalikan lagi kepada akad jual beli lagi dan menjadi barang yang sah. Contoh lagi ketika kita membeli suatu makanan, misalkan membeli bakso. Akadnya membeli bakso, tapi kan ketika sampai bakso sama kuahnya, sama mangkoknya, sama sambel, sama saus. Secara hukum Islam kita hanya membeli bakso, tapi ketika datang ke kita ada kerupuk, ada ini dan lain sebagainya, maka itu juga disebut al-adatul muhakamah. Kita nggak perlu bang beli bakso sama kuah sama itu nggak perlu. Secara tradisi memang kita ya beli bakso ya sama mangkok-mangkoknya gimana, sama kuah-kuahnya gimana, bakso nggak sama kuahnya. Jadi itu ya secara hukum Islam ya menjadi sebuah hukum. Nah, bagaimana menjadi menyikapi jual beli dan menyikapi tradisi-tradisi? Ya, hukum Islam secara rahmatan lil alamin mempunyai hukum tersendiri. Lalu bagaimana pelaksanaannya, kemudian wajar atau tidaknya itu bisa dikembalikan kepada tempat atau kultur kita tersendiri. Makanya berbeda kalau misalkan kita melihat di Mekah Madinah saja kita Idul Fitri nggak kumpul-kumpul. Di Mekah Madinah yang secara notabene Islam lahir di kota dan Madinah, kenapa tidak ada tradisi halal bihalal? Yaitu tadi jawabannya adalah secara usul fikih ada tuh muhakamah. Adat itu punya turunan hukum Islam itu sendiri, yaitu kalau di usul fikih namanya urf. Urf itu menjadi turunan hukum lagi, menjadi kemudian tolak ukur agama Islam juga dan menjadi hukum dan tidak boleh dilanggar. Nah, urf ini atau adatul muhakamah terbagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang fasid. Sahih ini ketika adat itu kemudian menjadi selaras dengan hukum Islam. Contoh, halal bihalal memaafkan, maka disebut urf sahih. Kenapa? Karena sejalan dengan nilai Islam yang dibawa. Tapi kalau misalkan ada suatu budaya, contoh berkumpul-kumpul lalu mabuk-mabukan dan itu menjadi tradisi, maka disebut urf fasid. Urf yang ditolak oleh syariat Islam dan tidak boleh kemudian dibolehkan hanya gara-gara itu menjadi tradisi. Maka urf ini ada sesuatu yang bisa hukum Islam kita ikuti, bahkan kita lestarikan. Ada suatu tradisi yang memang kita harus hentikan. Jadi dalam syariat Islam selagi tidak mengandung maksiat, selagi selaras dengan hukum syariat Islam, maka itu diperbolehkan dan menjadi hukum Islam tersendiri. Jadi itulah keistimewaan orang-orang pendakwah kita dulu, mengapa Islam itu diterima di masyarakat luas. Selebihnya karena 50% dalil tapi 50%-nya sosial. Karena budaya-budaya zaman dulu tidak dihapuskan, tetap dilestarikan selagi ada selaras dengan hukum Islam. Contohnya
Banyak dari kalangan-kalangan orang dulu itu suka wayang, suka nonton wayang sampai tengah malam. Maka diganti saja wayangnya dengan kisah-kisah Islam, diganti saja wayangnya dengan cerita-cerita Islam, dan itu dengan selaras dengan kemudian ajaran Islam. Jadi ketika kita bandingkan antara Islam di Indonesia dengan Islam di tempatnya di negara lain, kalau kita menemukan hukum yang berbeda, maka kita bisa lihat tradisi yang ada di dalam suatu negeri tersebut. Apakah ini cocok bisa diaplikasikan ke dalam lingkungan kita? Kalau tidak, ya walaupun baik, kalau tidak selaras, ya simpelnya tidak bisa diterapkan. Jadi seperti itu Bapak dan para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Salah satu hukum fikih yang diturunkan adalah al-adatu muhakamah. Kalau dalam hadisnya man sanna sunnatan hasanatan falahu hasanah. Jadi kalau ada orang yang kemudian membuat tradisi dalam artian selaras dengan syariat Islam, maka dalam hadis itu diperbolehkan selagi tidak menentang syariat agama Islam. Jadi mungkin singkat saja Pak Mufti, selebihnya kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa tanya jawab. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bina dan kajian kepada materi. Kami persilakan kalau jamaah yang ingin bertanya. Kajiannya. Waalaikumsalam. Muncul perbedaan kayak lain jadi mereka yang bilang itu referensinya apa gitu, apa itu dikarenakan sebenarnya itu budaya yang baik juga itu gimana tuh nggak pikir karena banyak gitu nggak ada dari sananya gitu. Siap. Bagaimana? Ya Pak. Tadi bagus Pak pertanyaannya. Jadi tadi saya terangkan dengan secara al-adatu satu tema saja ya Pak ya, al-adatu muhakamah. Sementara hukum Islam kan banyak Pak. Banyak hukum Islam, banyak seperti Quran, hadis, qiyas, ijma, kemudian qaul sahabi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ada orang yang mengambil hukum yang mungkin kayak kita terbiasa tahlilan tapi ada yang tidak mengikuti, itu sah-sah saja. Karena balik lagi mengambil istinbat hukum kan begitu luas. Kalau misalkan karena itu tadi, karena kita berbeda-beda dalam menyikapi suatu hal, maka hukumnya menjadi implikasi hukumnya maka berbeda-beda menanggapi suatu hal juga. Dan itu secara hukum apakah ada perbedaan? Ya, tetap ada perbedaan dalam menyikapi hukum Islam. Contohnya seperti ini. Ketika yang tadi saya jelaskan itu tema besarnya adalah mempersatukan. Jadi karena tradisi kita ini gotong royong, kemudian ada kemudian selebrasi atau yang biasa kemudian di masyarakat itu ada, lalu datanglah Islam untuk mempersatukan itu. Lalu apakah ada yang tidak mengambil itu kemudian tidak mengikuti syariat? Ya tidak. Kan syariatnya itu kan mempersatukan. Ketika sudah bersatu, ya sudah gitu. Dalam artian ketika misalkan dalam menyikapi hal ya antara misalkan dua organisasi besar antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Walaupun dua-duanya ini berbeda hukum, apakah bisa jalan bersama? Ya bisa. Misalkan yang satu mengambil kunut atau yang satu tahlil, yang satu tidak. Tapi kan sudah bersatu dan punya landasan hukum masing-masing. Saya tidak tahlilan karena landasan hukum saya seperti ini. Anda tahlilan karena landasan hukumnya seperti ini. Lalu apakah kita tidak bersatu?
Ya bersatu. Ketika bersatu itu, nah itu sudah ada tujuan, sudah ada maqasidus syariahnya seperti itu. Jadi balik lagi ke bagaimana kita menyikapi hukum Islam ini sebagai alat pemersatuan. Lalu makanya pergerakan di Indonesia Islamnya berbeda-beda Pak, antara pergerakan Islam Muhammadiyah atau Islam Syarikat Islam dan Nahdlatul Ulama berbeda-beda, tapi tujuannya kan satu, membuat pergerakan bahwa Islam ini harus dipersatukan. Apa alat yang untuk mempersatukan itu? Ya itu balik lagi tradisi itu. Kalau di NU ada tradisi tahlilan, tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada. Karena apa? Karena lingkungannya berbeda. Ketika dulu Kiai Ahmad Dahlan itu berdakwah di Jogja dengan orang-orang yang intelektualnya sudah tinggi ketika itu, ketika para eh, pemuka keraton itu kan jadi sasaran dakwahnya ini bukan orang biasa. Muhammadiyah itu adalah pemuka keraton, para elit-elit intelektual itu sudah ada. Namun di Nahdlatul Ulama di NU berbeda. Objek dakwahnya adalah ya orang-orang desa. Bagaimana mempersatukan itu? Kemudian akhirnya karena di NU ini syarat akan kumpul-kumpul, maka dibuatlah tradisi tahlilan itu untuk mempersatukan plus mengenal ajaran Islam. Lalu bagaimana mempersatukan Muhammadiyah ini dalam pergerakan mempersatukan para elit-elit intelektual keraton agar bisa akur, maka dibuatlah lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi di situ berbeda memang menyikapi suatu problem, lalu bagaimana Islam itu bisa diterima dan mempersatukan. Lalu kalau misalkan sudah dipersatukan, maka tidak ada alasan untuk berpisah. Ketika umat Islam sudah satu, kita dalam masjid yang sama, dalam tujuan yang sama, kemudian menjadi pisah hanya gara-gara dia tahlilan saya enggak. Kan sudah bersatu, sudah dalam masjid yang sama. Nggak boleh kemudian sebagai umat Islam terpecah belah hanya mengambil pendapat hukum. Jadi hukum itu diambil ketika ada perpecahan. Lalu kalau ketika sudah ada persatuan dan hukumnya itu sudah jelas, dia tidak kunut, landasan hukumnya seperti ini. Kemudian si B juga tahlilan landasannya seperti ini. Maka sudah bersatu ya tidak ada alasan gara-gara hukum ini akhirnya berpisah, enggak. Jadi yaitu bagaimana kemudian cara menyikapi kita dalam perspektif menilai lingkungan kita seperti itu. Maka Islam ini menjadi rahmatil lil alamin ya seperti itu. Karena kita berbeda-beda, bagaimana alat mempersatukannya? Ya hukum Islam itu tersendiri. Ya ini menjadi repot ketika misalkan objek dakwahnya yang tadi yang saya contohkan itu yang misalkan ketika tradisi di suatu desa itu kuat, lalu kita ambil tradisi Islam yang bukan tradisi dari desa tersebut, ya pasti bakal ditolak mentah-mentah, bakal nggak diterima. Maka ini menjadi rahmatal lil alamin Islam itu ya seperti ini, mempersatukan. Kita lihat kalau ada perbedaan ya kita lihat apa yang dipersamakan gitu. Jadi mungkin itu Pak sebagai jawaban bahwa hukum Islam ini kemudian intinya adalah mempersatukan. Makanya banyak pergerakan-pergerakan Islam, organisasi Islam yang mungkin kelihatan yang berbeda namun tujuannya sama, hanya berbeda jalan dalam bidang dakwahnya masing-masing. Itu Pak Amir. Itu kembali ke pribadi orang atau ke pribadinya golongan, sehingga saya lihat ada yang di saat masih di video ini tapi dia tetap ya dulu gitu terus dulu zaman lalu itu ada jadi itu di sini itu kembali pribadi orang atau memang ajarannya saya golongan aja gitu yang boleh ajarannya itu ikutin aja di mana kamu berada gitu kan semakin bagus gitu ternyata yang jadi kalau untuk hukum bagaimana kita menyikapi hukum Islam yang berbeda, memang
yang saya bilang tadi bahwa perspektif Islam ini luas, Pak. Islam sudah sempurna, namun akal kita tidak sempurna. Ketika jadi seperti ini, Islam ini memang sudah sempurna, sudah mengatur segala hal dalam kehidupan. Namun pikiran kita sebagai manusia juga tidak sempurna dalam memahami Islam. Akhirnya apa? Banyak jalan, banyak cara-cara, banyak mazhab, banyak hukum-hukum yang kemudian keluar dari pemikiran para ulama. Jadi kalau kita menyikapi kenapa orang seperti itu, kenapa setiap individu berbeda, ya balik lagi karena menyikapi hukumnya juga berbeda turunannya. Misalkan kalau Imam Syafi'i, kenapa hukumnya kunut? Karena menurut Imam Syafi'i sekalipun Nabi melakukan sesuatu maka selamanya menjadi sunnah. Contoh, Nabi bersodakoh. Apakah Nabi sodakoh itu kemudian bersedekah di waktu yang lain akan menjadi tidak sunnah? Kan tetap sunnah. Maka dilihat dari itu. Oh, Nabi Muhammad pernah kunut ketika subuh. Maka setiap kunutnya itu menjadi sunnah. Karena Nabi pernah melakukan. Tapi imam yang lain beda. Imam lain melihat, tapi Nabi kunut ketika momen tertentu aja. Nggak setiap hari. Maka diambil hukum bahwa Nabi kunut ketika, misalkan kunut nazilah. Nabi hanya kunut ketika ada suatu peristiwa yang peperangan muslim dan lain sebagainya. Maka diambil hukumnya berbeda. Yang Imam Syafi'i bilang setiap hari Nabi kunut, tapi kemudian imam yang lain melihat hanya waktu-waktu tertentu. Nah, ini kan balik lagi produk pikiran kita yang tadi yang saya bilang tidak sempurna itu. Maka ketika ada dua hal yang kelihatan yang berbeda, tapi sebenarnya esensinya sama-sama melihat hukum Islam, dalil-dalilnya yang sama. Maka itu bukan soal pribadi atau lain sebagainya hal, itu ya sebagai prinsip dari masing-masing kita dalam mengambil hukum Islam. Belum bisa jadi yang kunut itu bisa salah karena dalilnya juga ada suatu kekurangan, dan bisa jadi yang tidak kunut juga sama. Karena balik lagi cara memahami kita sebagai manusia, memahami Islam juga tidak sempurna. Tidak sempurna dalam artian pasti setiap ijtihad itu pasti ada kelemahannya di situ. Maka respon ketika ada satu dalil, makanya respon dari ulama berbeda-beda karena balik lagi bagaimana mengambil perspektifnya. Para ulama itu mengambil istinbat hukum. Ya, jadi itu suatu hal yang wajar, Pak. Jadi kalau ada orang yang berbeda, ini kan yang penting tidak berbeda secara usul, tidak ada perbedaan sholat 6 waktu, ya salah juga. Jadi selama perbedaan itu dalam hal-hal ranah ijtihad, ya tidak masalah. Maka di usul fiqh itu ijtihad itu ketika seseorang berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau ada orang yang berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dapat 1 pahala. Berarti kan ada kemungkinan produk hukum ada suatu kekurangan yang kemudian kekurangan itu bisa jadi melahirkan produk hukum yang baru, sehingga kita melihatnya kenapa ini berbeda, karena produk hukum ini menyikapi produk hukum yang pertama. Jadi ya saking luasnya Islam dan saking luasnya tafsir Quran, usul tafsir, usul yang lain dalam agama Islam, maka perbedaan itu menjadi hal yang sangat wajar. Seperti itu. Iya. Waalaikumsalam. Mungkin ini diskusi juga saya. Iya, boleh. Sekalian informasi seperti di daerah saya di Aceh. Di Aceh itu kami dari dulu saya kecil kami tidak pernah mengikuti NU, tidak pernah mengikuti Muhammadiyah. Jadi di Aceh itu NU Muhammadiyah ada, tapi mereka hanya golongan kecil di wilayah saya. Jadi kami ini misalnya di Aceh itu misalnya keputusan pemerintah misalnya Idul Fitri atau Idul Adha, udah nggak ada yang lain, kita ikuti keputusan pemerintah. Gitu. Jadi NU hanya atau Muhammadiyah hanya bagian kecil. Biarpun mungkin keputusannya sama, tapi bukan berarti mengikuti. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan, khususnya kita kalau di masjid juga saya ya. Kayak kemarin nih, ada yang Idul Fitri sebelum, ada Idul Fitri hari besoknya ya.
Padahal kalau begitu nih, ini kan di Indonesia kalau kita lihat ada NU, Muhammadiyah dan pemerintah. Harusnya ini menurut saya nih, harusnya kan semua ini mereka baik NU atau Muhammadiyah, mereka kan hanya bisa memikirkan saja untuk pendidikan ilmu pengetahuan, mereka melihat rupiah atau melihat hilal kan, hanya untuk pendidikan saja, tapi keputusan menurut saya harusnya di pemerintah. Nah, menurut Ustaz Yuda, gimana sih baiknya kalau keadaan seperti itu kayak kemarin contohnya? Ya, kemarin yang menarik ya, ada lebaran yang banyak sekali, yang ada yang takbiran tapi ada yang masih tarawih. Nah, di Kementerian Agama, kenapa diadakan sidang isbat? Karena itu sarana agar pemerintah tidak semena-mena menentukan Idul Fitri atau Idul Adha atau bulan baru. Jadi sidang isbat itu kan tidak hanya di Idul Fitri, Idul Adha. Setiap bulan baru Hijriah diadakan sidang isbat. Kapan waktu Zulhijjah, kapan waktu Zulqa'dah dan lain sebagainya. Nah, justru kenapa ada sarana sidang isbat? Karena itu melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan masyarakat, perwakilan-perwakilan. Mungkin dari ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, LDI dan lain sebagainya. Kan banyak pergerakan atau organisasi Islam itu sangat banyak, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kemudian Kementerian Agama ini mendengarkan satu-satu. Bagaimana dari NU? NU mempresentasikan sebelumnya. Seperti ini hilal terlihat dari ketinggian berapa derajat, lalu dari Muhammadiyah, lalu ada negeri tetangga Brunei, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi ketika Kementerian Agama ini sudah menghimpun pendapat-pendapat dari berbagai macam kalangan, ya, bukan ulama saja, dari ahli astronomi, kemudian dari ahli hukum Islam, maka kemudian ditetapkanlah dari pendapat-pendapat itu, kemudian ditetapkanlah baru lahir keputusan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal sekian. Jadi itu sidang isbat justru sarana kita untuk melihat pendapat-pendapat dari masyarakat kita yang majemuk ini. Dan itu memang kewajibannya pemerintah. Masa pemerintah masyarakatnya berbeda-beda latar agama, berbeda-beda organisasi agama lalu dibiarkan. Maka sarana ini menurut saya sidang isbat itu adalah suatu hal yang bijak. Kenapa? Ketika ada hal yang mempertanyakan, masyarakat mempertanyakan, kenapa sih lebaran hari ini? Coba dilihat sidang isbatnya, dilihat folder-foldernya, kenapa? Hasil ijtihadnya kenapa jatuh hari Sabtu, kenapa jatuh hari Jumat. Maka dilihat di situ, oh seperti ini. Jadi pendapatnya rojih, kuat sekali. Maka kalau misalkan ada misalkan tadi ada satu organisasi mengumumkan lebaran hari sekian, itu kan satu pandangan. Sementara kita ini ya belum tentu jadi anggota Muhammadiyah, belum tentu jadi anggota NU. Maka sidang isbat menurut saya adalah suatu hal yang bijak dari pemerintah, karena dengan sarana itu kita bisa mendengarkan ilmu-ilmu dari masyarakat yang notabene berbeda-beda ini. Akhirnya dipersatukanlah oleh sidang isbat itu. Jadi menurut saya kuat sekali keputusan sidang isbat ini, justru kuat sekali, sangat kuat, karena tidak melihat dari satu ijtihad. Kalau misalkan NU melihatnya dari ruqyat, ya mungkin dari sisi ruqyat. Muhammadiyah dari hisab, tentu dengan ilmu yang kompeten juga ngelihatnya dari hisab. Tapi kan Kementerian Agama menghimpun satu dari astronomi bagaimana, kemudian dari ini kemudian disidangkan. Menurut saya itu menjadi pendapat yang sangat kuat sekali, karena lintas organisasi, lintas keilmuan dan lain sebagainya. Menurut saya bagaimana responnya? Yaitu kembali pemerintah sudah berupaya, dan kita sebagai masyarakat awam bagaimana merespon kemudian yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Oh, pemerintah kita sudah mengusahakan untuk mempersatukan, yaitu lebaran hari sekian. Maka dari sikap kita sebagai masyarakat, sebagai menghargai langkah pemerintah, ya kita ikuti langkah pemerintah dan lain sebagainya. Tentu balik lagi itu kenapa ada sidang isbat, tujuannya tadi mempersatukan. Karena ya itu tadi balik lagi tradisi di Indonesia kan, karena banyak banget latar belakang dari beberapa ormas, dari beberapa
bahkan ada yang non ormas tapi dia kuat dalam tradisi Islam, kan juga tokoh-tokoh masyarakat diundang juga dalam sidang isbat. Menurut saya mengikuti sidang isbat itu suatu langkah yang aman, karena memang semua lintas mazhab, lintas itu sudah didengarkan pendapatnya masing-masing, kemudian muncullah sebagai tanggung jawab Kementerian Agama ini, muncullah keputusan bahwa hari Idul Fitri atau Idul Adha di tanggal sekian-sekian. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Ya, Bapak silakan. Antara syariat Islam dengan tradisi tadi. Nah, tadi bicara sejarah, sebenarnya yang membawa masuk Islam ke Indonesia pertama kali, apakah itu benar-benar hanya orang Arab atau yang lain yang masuk tadi dari Asia Tenggara. Ya, terima kasih Pak Pram. Jadi yang pertama, Islam itu masuk ketika di awal-awal abad 17 ketika masa kolonial. Jadi Pak, ketika itu yang pertama, kenapa Islam bisa diterima? Karena yang pertama, Islam itu tidak mengenal kasta. Kasta antara daripada kepercayaan. Jadi ketika itu pedagang-pedagang dari Gujarat, dari India, itu membawa rempah-rempah kan, dan rempah-rempah itu jalurnya melewati Sumatera. Kerajaan Sriwijaya itu kan mempunyai akses yang kemudian itu bisa ada pasar dagang yang melibatkan salah satunya adalah dari Gujarat, India. Datanglah itu pedagang-pedagang itu. Pedagang-pedagang itu kemudian sambil berdagang, maka sambil berdakwah. Para pedagang-pedagang itu. Kalau misalkan Belanda kan sambil menjajah juga menyebarkan agamanya. Nah, pedagang-pedagang ini juga sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa masyarakat Indonesia tertarik? Pertama, tidak mengenal kasta. Jadi kita kan sesama manusia ini, ya derajatnya di sisi Allah sama. Jadi dalam agama Islam, maka cepat sekali pertumbuhan Islam itu di Indonesia karena tidak mengenal kasta. Yang pertama. Yang kedua, Islam ini mempunyai gagasan anti penjajahan. Jadi sebagai umat Islam, kita punya harga diri. Kita sebagai umat Islam punya kekuatan untuk melawan kezoliman. Maka semangat jihad untuk mengusir penjajah kuat sekali di sana dan diterima oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka sudah menyadari kalau selama ini Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian datanglah itu penggagas-penggagas Islam, gerakan-gerakan Islam yang bilang kita ini akan melawan penjajah dan menjadi resolusi jihad melawan penjajah, dan itu juga termasuk jihad dalam agama Islam. Maka itu salah satunya mempersatukan masyarakat Indonesia itu ketika menerima Islam. Lalu Islam itu masuk melalui kerajaan-kerajaan. Dari pedagang masuklah itu pedagang-pedagang itu ke kerajaan, misalkan waktu itu masuk ke Majapahit. Lalu ketika Majapahit runtuh, maka terbentuklah Mataram Islam. Maka dari tadinya para raja-raja ini punya agama selain Islam, lalu masuklah menjadi mu'alaf, lalu mendirikan kerajaan, dan dari situ Islam menjadi kuat. Jadi Islam pertama kali dibawa oleh pedagang dari Gujarat, dari India, sambil berdagang kemudian menyebarkan gagasan Islam. Bagaimana Islam memandang sosial ketika itu, dan terpuaskan oleh masyarakat, maka Islam pun diterima. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah para jamaah, kesimpulannya pada hari ini bahwa sikap kita dalam hukum Islam itu adalah sikap mempersatukan bahwa Islam ini punya ranah yang sangat luas sekali, dan kita juga punya masyarakat yang sangat majemuk sekali, lalu dipersatukanlah kemudian dengan hukum Islam. Maka
inilah yang membuat Islam menjadi kuat di kultur masyarakat Indonesia adalah kepersatuan yang sangat tinggi. Jadi yang uniknya, saya membaca buku Soekarno. Soekarno itu pengen Islam ini maju. Tapi kalau misalkan Soekarno mempunyai identitas kalau saya adalah pejuang Islam, maka agama-agama lain atau dari yang kalangan-kalangan lain itu akan menutup diri. Oh, dia orang Islam, akhirnya ditutup. Jadi waktu itu ide dari Soekarno adalah dia tidak mendeklarasi kalau dia ada pejuang Islam. Dia pejuang Nusantara, pejuang Indonesia. Akhirnya dipersatukanlah Indonesia ini menjadi suatu kemudian bisa dipersatukan gara-gara identitas kita sebagai Indonesia, bukan sebagai orang Islam. Dan uniknya seperti ini. Kata Bung Karno, kalau misalnya kita mau memperjuangkan Islam, maka kita harus mengutus kader-kader kita di DPR, di anggota-anggota legislatif. Jadi kalau Islam mau berkembang bukan secara normatif tapi secara praktis. Perjuangkan agama Islam ini melalui ranah yang benar-benar musyawarah. Kenapa harus musyawarah? Agar Islam itu jaya tapi tidak mengganggu kalangan yang lain, tidak mengganggu yang minoritas, tidak mengganggu kalangan yang lain selain Islam. Maka Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin, baik dari orang Islam sendiri, orang Indonesia maupun orang yang lainnya. Jadi seperti itu, luar biasa kita bisa dipersatukan baik antara muslim dan non muslim dengan hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.